bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah dan masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini kita dipanggil Allah, bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya. Membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 73. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Kasih Tuhanku Lembut.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, marilah kita menyanyikan nyanyian PKJ 37 bait 1 dan 2, Bila Kurenung Dosa.
Marilah kita menghayati karya Tuhan Yesus Kristus yang mewujudkan kerendahan hatinya, membasuh kaki para murid. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Pertanyaan bagi diri kita, maukah kita menerima panggilannya? Mari kita bersama tenggelam melalui refleksi tayangan pembasuhan kaki Yesus. Sembari kita menghayati bahwa Yesus pula yang membasuh diri kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa.
Kami bersyukur atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah melalui penyertaan Roh Kudus, kami Tuhan mampukan untuk memahami kehendak Tuhan di balik pewartaan sabda-Mu. Amin. Adapun bacaan sabda terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu bahwa siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan. Hosiana. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada ibadah Kamis Putih malam hari ini diberi judul Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih. Kerendahan hati, kemuliaan kasih. Berbicara tentang kerendahan hati, hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah merendahkan hati ini adalah sesuatu yang mudah atau gampang kita jalani? Kalau kita menjawab mudah, tentunya dalam diri kita masing-masing kita akan tidak mudah merasakan ketersinggungan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa diri kita rentan terhadap ketersinggungan, ya berarti merendahkan hati adalah sesuatu yang sulit bagi diri kita. Merendahkan hati harus menjadi hal yang senantiasa kita pelajari. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama menghayati Yesus
yang merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan hati, tetapi merendahkan diri. Merendahkan diri ke dalam jalan panggilan Tuhan. Dan ketika malam menjelang, Yesus harus menanggung derita. Malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus masih bersama dengan para murid. Dan ketika dia bersama para murid, Yesus tahu bahwa ada salah seorang murid yang hendak mengkhianati dirinya. Nah, kalau kemudian Tuhan Yesus hanya mengikuti keinginan manusiawi belaka, tentunya ada sebuah hal yang membuat Tuhan Yesus tersinggung. Ada hal alasan di mana Tuhan Yesus tersinggung. 12 menit adalah orang-orang yang begitu dicintai. 12 murid adalah orang-orang yang begitu dikasihi. Tetapi ternyata ada satu orang yang berkhianat. Dan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi satu keteladanan yang indah, Yesus tidak kemudian mewujudkan ketersinggungan itu, tetapi justru mewujudkan kemuliaan kasih yang sesungguhnya, di mana kemudian Yesus melepas jubah. Yesus berkenan membasuh kaki para murid. Sebuah peristiwa yang tidak lazim pada saat itu. Mengingat Tuhan Yesus adalah guru bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah pemimpin di tengah-tengah komunitas murid. Dan itulah yang kemudian ketika tiba giliran Petrus hendak dibasuh, Petrus kemudian menolak apa yang akan dilakukan Yesus karena dirinya menganggap hal itu tidak pantas dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan semata-mata demi kemuliaan para murid. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hal itu terjadi, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, aku yang adalah guru dan Tuhan memberikan keteladanan kepada para murid. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kemudian meminta para murid meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kemudian perintah untuk meneladan Tuhan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, bukan persoalan yang sederhana, tetapi mari kita meyakini ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan pula yang memperlengkapi diri kita. Minggu kemarin ketika umat
Kristiani di seluruh muka bumi merayakan Minggu Palmarum, termasuk umat Kristiani di Indonesia menghayati bersama bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menjemput kesengsaraan, derita dan kematian. Ada peristiwa yang mengagetkan kita, peristiwa yang mengguncang kita, yaitu adanya aksi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Sungguh ini sesuatu yang melukai, bukan hanya melukai umat Kristiani, tetapi melukai, mencabik keragaman, kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dari peristiwa itu saatnya bagi kita, saatnya bagi kaum Kristiani untuk mengingat panggilan Tuhan. Tuhan memberi keteladanan, merendahkan hati demi mewujudkan kemuliaan kasih yang ada di dalam diri Bapa. Kalau kemudian kita menghayati panggilan itu, mari Bapak Ibu, meski ada oknum-oknum yang hendak mencelakai diri kita, tetapi mari hari ini kita belajar keteladanan Yesus. Meski Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi justru Yesus mewujud nyatakan kemuliaan kasih dengan jalan merendahkan diri, memberikan pelayanan. Mari kita saling melayani, saling mengungkapkan kasih, kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Selamat menghayati pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan hati bagi kemuliaan kasih Allah Bapa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berhimpun untuk menghayati pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami.
Kami boleh menghayati keteladanan Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid demi mewujudkan kemuliaan kasih Bapa. Sungguh ya Tuhan, melalui keteladanan-Mu, kami mengerti bahwa itulah yang harus menjadi hal yang kami wujudkan dalam kehidupan kami. Dan kami harus mengakui bahwa keteladanan-Mu bukan persoalan yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami meyakini bahwa Engkau bersama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami masih merasakan keprihatinan karena baru saja terjadi peristiwa peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Sungguh ini merupakan peristiwa yang mencabik kemanusiaan, mencabik kebinekaan. Oleh sebab itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terluka karena peristiwa ini ke dalam pemulihan kasih Tuhan. Mampukan jemaat Katedral Makassar untuk menghayati penyertaan dan perlindungan Tuhan, untuk kembali menatap panggilan meneladani kemuliaan kasih Tuhan. Dan kami belajar untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengampuni kepada siapapun juga. Kami menyerahkan umat Tuhan di tempat ini pula, di GKJ Adirja di Pala, di masa-masa sengsara ini. Biarlah Tuhan berkenan bersama, sehingga ketika kami bersama dengan Engkau, kami semakin memahami ya Tuhan, bahwa kesengsaraan, derita, kematian yang Tuhan jalani itu semua bagi kasih kepada kami. Biarkanlah umat Tuhan di tempat ini tidak menyia-nyiakan belas kasih, pengampunan, rahmat Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami memohon kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini merasakan keletihan, kelesuan ketika menjalani hidup, kami serahkan ke dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Saudara-saudara kami yang merasakan kegelapan karena persoalan-persoalan yang menghimpit dan melanda, campur tangan Tuhan yang kami nantikan. Saudara-saudara kami yang saat ini harus berupaya untuk menjawab sesuatu yang sulit untuk diurai, biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, diri kami selaku orang tua, berkatilah senantiasa anak-anak kami, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan, yang telah mendapatkan pekerjaan, yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan. Semuanya ini dalam rahmat Tuhan semata. Jemaat Tuhan di GKJ Adirja di Pala biarlah bertekun dalam sukacita dan pengharapan kasih Tuhan sendiri.
Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dan kami jalani, biarlah semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Negara kami ya Tuhan, sepenuhnya kami percayakan kepada pemulihan Tuhan sendiri. Tuhan yang memulihkan negara ini dari berbagai peristiwa yang melanda, entah bencana alam, entah tragedi kekerasan, entah bencana sosial, ataupun pandemi COVID-19. Segenap ungkapan syukur dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita resapi bersama pengutusan Tuhan. O Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan
dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu, ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu, ya Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.